Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabi ummati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya diizinkan Allah silaturahim dan niat saya belajar. Dan udah dapat nih pelajarannya beberapa. Di antaranya ternyata kayak Luqman ini ngikutin sunnah Nabi. Di dakwah juga, dagang juga. Masya Allah. Iya belajar tuh saya tuh. Tukang buah. Tapi buka pesantren, bukan majelis. Saya yang belajar nih Jali. Asli saya yang belajar. Alhamdulillah jadi ketemu sama Haji Mustafa, sama Ansori, Masya Allah, sama kita kayak Hussein, Mustafa, kayak Samsul Arifin, kayak lain yang ada di Keramat Jati dan sekitarnya. Saya emang dekat sama Dia Nuruddin, sama Dia Aris, juga sama kayak Luqman. Nggak nyangka juga bisa kemari. Saya mau tabarukan sama beliau. Ini gurunya beliau ini udah sempat viral kan? Nah, kan persekian waktu makam di Mekah itu dibongkar. Mbah Maimun itu masih utuh jasadnya. Lah nggak ketemu ame gurunya, saya ketemu sama muridnya aja. Tabarukan ini benar. Ini ada didoain itu, tuh ada tulisannya. Oh, mayyuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kalau mau nyari teman, sebaik-baik teman, wa hasuna ulaika rafiqa, yang begini modelnya. Guru-guru ngaji, imam-imam, wa hasuna ulaika rafiqa, dipuji oleh Allah sebagai sebaik-baiknya yang dijadikan teman. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ini sebagai keutamaan dari Allah. Jadi terima ana ini kayak Luqman, baik sahabat antum, teman antum, murid antum, begitu juga kayak Nuruddin. Insyaallah kita berjuang bareng-bareng. Amin. Buat ibu-ibu dan jemaah semua, tadi saya ngobrol di ruangan, ada perihal soal 1, 2, 3, 4 urusan. Bukan saya yang ngegampangin sih, tapi Allah yang gampangin. Dan saya sekalian beristighfar kepada Allah. Semoga husnudzon saya kepada Allah juga tidak berbatas. Bukan saya ngentengin, tapi yang ngentengin Allah. Jadi saya ngobrol di dalam tadi tentang 1, 2, 3, 4 hal. Tapi saya datang kemari ini juga bukan ngeringanin, karena yang ngeringanin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pengen ngomong sama ibu bapak semua, kalau yang punya hajat beneran, gampang bener, mudah bener, ringan bener. Tadi Jali saya juga beristighfar mohon ampun pada Allah, dan saya bertahan dengan baik sangka. Perkara waktu, perkara emang saatnya, tapi secara asas nggak ada perkara yang sulit, yang berat, yang susah. Kagak ada, beneran nggak ada. Sampai kita sendiri yang bilang itu susah, itu sulit, itu berat. Urusan apa aja, mau beli tanah, belum apa-apa kita nyebut orangnya susah.
nggak mau dijual. Udah, ente makan omongan ente dah. Kita makan omongan kita. Startnya, mulainya dengan kalimat yang susah. Kita ada duit juga belum tentu dijual. Nah, kita ngomongnya aja udah serem. Padahal di antara doa yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita, apa dia bilang? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Udah, gampang aja bilangnya gitu. Udah, bilangnya bisa aja. Udah, bilangnya nyampe aja. Udah, bilangnya dapat aja. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Semua dibikin mudah kok oleh Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nggak pernah Allah bikin kesedihan. Nggak ada. Yang ada kegembiraan. Nggak ada Allah bilang itu kerugian, kebangkrutan, kehilangan. Nggak ada. Kosakata yang dipakai aja sama Allah. Kalau ada orang yang lagi susahnya susah bener, sulitnya sulit bener, kosakata yang dipakai sama Allah apa? Tadi saya baca di sholat isya, wabasyiris sabirin. Ada yang diusir dari kontakannya. Kasih tahu dia tuh, dia dikit lagi punya rumah. Begitu ngomongnya. Jangan kemana-mana ngomong. Ya lah, gue suwe banget hari ini. Ini udah kontrakan ke-7 gue diusir. Enggak, jangan. Kalimatnya diperbaiki. Wabasyiris sabirin. Enggak. Ntar lo bakal punya rumah. Nah, ini hari saya belajar. Sekaligus menyampaikan. Dan insya Allah saya tinggalin di sini. Satu wirid sederhana. Wirid simple banget. Dan bisa dipakai buat apa aja. Dan ini wiridnya gurunya beliau, bukan wirid saya. Jadi saya ngubek-ngubek tuh tentang bismillah dari Mbah Maimun Zubair. Sampai saya tumpal tempel tuh Bismillahirrahmanirrahim di mana aja tuh, karena dauhnya Mbah Maimun. Istana Fir'aun aja ditulisin Bismillahirrahmanirrahim kata Mbah Maimun. Enggak sakit-sakit tuh orang kayak ini yang ngomong Mbah Maimun, bukan saya. Kalau ente mau protes sama dia, tapi berani lu protes. Orang di makamnya di Mekah bongkar lagi masih utuh. Nah kita yang cetakin udah protes-protes aja. Bener kagak tuh Istana Firaun? Lah ini yang ngomong. Saya belajar. Jadi saya tinggalin nih buat diri saya, buat ibu bapak semua, satu wirid. Nggak nyampe ayat ke-7. Ayat 1 juga dibelah, cuman setengah. Jadi nggak sampai Bismillahirrahmanirrahim, nggak sampai Bismillah aja kita ambil. Cuman ntar ditempel sama apa? Ya apa urusannya? Ente pengen S1, Bismillah S1, begitu aja udah. Tapi ngomongnya diikat, zak, gitu. Ngomongnya langsung titik, bang, udah. Nggak ada cerita gitu. Ente mau ke Yaman, Bismillah Yaman, udah begitu doang. Kecil banget kan? Ente nggak ada urusan. Pengen tanah, yang mana? Yang itu, Bismillah kebeli, begitu. Enteng apa enteng ini? Enteng apa enteng? Ibu pada pengen beli cincin, pengen beli kalung, pengen beli gelang, pengen beli giwang, ya sebut aja deh Bismillah. Terus pengennya apa? Pengen cincin, Bismillah cincin. Allah malah nanya, mau berapa kilo? Buset si Ustadz, berapa kilo? Lah, ente minta gram-gram, ente minta kilo-kilo, ente minta tambang. Apa yang disebut namanya? Terus kemudian gak kejadian. Apa? Nggak bener dong. Hadisnya Sahih Muslim. An Sa'id, dari hadis Sa'id, panjang tuh hadisnya. Ketika Rasulullah duduk sama Jibril, sami'a naqidun minas sama' wa rafa'a ra'sahu. Panjang tuh hadisnya. Singkat cerita begini judulnya. Kata Jibril diaminin sama malaikat yang bawa suratul Fatihah, sama yang membawa khawatim suratul Baqarah. Apa katanya? Nggak ada orang lan taqra'a biharfin illa u'titah.
nggak ada orang ya, yang punya hajat, punya doa, terus dia pakai, jangankan bismillah, baknya doang dia pakai, bak doang nih, atau sin doang, atau mim doang, atau alif doang, atau ha doang, lam ha, apa kek, asal itu dari suratil Fatihah dan khawatim suratil Baqarah, yakni milillahi ma fis samawati wal ard au min amanar rasul. Apa kata Allah? Lan taqra'a biharfin, dengan satu huruf, illa u'tita, ente pengen apa? Tapi ente sebut nih apa? Satu huruf. Nah saya daunnya Mbah Maimun bilang tuh Mbah Maimun pakai bismillah, sekaligus ngunci omongan kita. Punya utang, asal ngomong apa? Susah lunasnya. Ente makan omongan ente. Makanya saya mah tetap aja bilang, enggak, gue bisa lunas. Itu aja. Enggak, saya mah enggak bilang, enggak, gue enggak bisa bayar. Enggak ada cerita. Udah bisa aja gitu. Cuman kalau kita yang ngomong sebisa-bisanya doang, enggak jadi ibadah, terus belagu. Makanya kita tempel sama bismillah. Mayan. Kalau kita jago kayak Kiai Lukman, kayak Kiai Mustafa, kayak Kiai Husain, kayak Kiai Aris, kayak Nuruddin, kayak Haji Ali, kayak Haji Ali, kayak teman-teman di NU MWC sini, hajarnya hajar Al-Fatihah sekaligus 7 ayat, duduknya juga jangan 7, 41 kali. Ya tapi kan kita bukan dia. Nah kita udah ngantuk duluan 41 kali. Nah ini dikasih yang ringan sama Mbah Mun, bismillah. Dan ini kan omongan orang tua kita. Apa kata orang tua kita? Udah sono bismillah. Bismillah dari mana Mak Haji? Mak bismillah dari mana? Beli bahan pakai duit, beli paku pakai duit, beli ini beli itu pakai duit. Mak kita dengan entengnya ngomong begini, ya lu dapat apa yang lu sebut. Udah sih bismillah, cerewet. Ntar gue jadi rumah lo, udah sono, gitu. Bismillah doang, nggak jadi. Nah kita ini lupa sama bismillah. Ingatnya apa? Ingatnya emas mahal, gelang mahal, giwang mahal, cincin mahal, kalung mahal. Lah wirid kok itu terus, semua apa-apa mahal. Coba diwiridin jelek banget. Semua apa-apa mahal, semua apa-apa mahal, semua apa-apa mahal. Jelek banget kan wiridnya. Ketemu 10 orang, 10-10-nya dikasih tahu, gua miskin bener, gua miskin bener, gua miskin bener. Itu kan wirid loh, bahaya loh. Ketemu siapa aja ngomong, gua mah suwe, gua mah suwe, gua mah suwe, gua mah sial, gua mah nggak kuliah, gua mah nggak kuliah, gua mah nggak kuliah. Enak lu, enak lu, enak lu yang enak, lu yang enak. Lah kapan berubahnya? Iya bener. Dan gak ada sugesti yang paling hebat bismillah. Bismillah dipakai sama Nabi Sulaiman. Ratu Sabat tuh selesai urusan. Sak kerajaan-kerajaannya tuh. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Ada 3 tuh tafsir di Qurtubi. 1 jadi istrinya Sulaiman tapi gak punya anak. 1 kemudian jadi istrinya Sulaiman dan punya anak. Yang ketiga nggak jadi istri Sulaiman, tapi saya meyakini dia tunduk sama Sulaiman, dia menjadi istrinya Sulaiman alaihi salatu wassalam. Modalnya apa? Modalnya bismillah. Apa kata para mufassir? Kalau Sulaiman hanya menulis namanya, innahu min Sulaimana Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, maka niscaya itu kayak kalimat kita. Ntar juga gue nyampe, enggak, lu nggak nyebut siapa tuh, nggak nyebut Allah. Kapan lu bayar utang? Ntar gue bayar, nggak nyebut nama Allah, makanya tetap nggak kebayar. Tapi coba, kapan lu punya utang bayar? Bismillah aja lunas, Bismillah. Makanya Sulaiman nggak berani nyebut nama dia, ditempel sama nama Allah. Innahu
min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Siapa yang pengen haji? Ada orang Keramat Jati yang belum pergi haji? Ayo ngomong bareng-bareng, ayo. Bismillah haji. Bismillah haji. Tahun depan. Itu omongan harus titik, jangan koma. Jangan nengok ke depan, kiri, kanan. Duit dari mana? Si Mansur mah gitu. Lah gue disalahin. Ngomong kayak kagak ada tulangnya tuh lidah. Main haji-haji aja. Lah. Coba aja. Berapa banyak kombes, berapa banyak letkol. Saya kasih tahu sama dia, "Bang, pengen jadi jenderal?" Pengen. Kecil amalannya. Apaan itu Kiai? Bismillah jenderal. Dah gitu doang. Enteng kagak itu amalan? Buset, enteng banget. Cuman saya bilang biar nendang, bismillahnya 100. Bismillah jenderal, bismillah jenderal, bismillah jenderal, bismillah jenderal, bismillah jenderal, bismillah jenderal. Begitu. Tiap hari itu 100. Lah daripada tiap hari kita ngucapnya apa? Gua mah AKBP mentok, mentok. Yang diwiridin mentok, 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 mentok. Kebiasaan nih. Yang kita wiridin apa? Bokeh, bokeh, bokeh. Kemana aja ngomong, gua lagi bokeh nih. Kemana aja ngomong, gua lagi bokeh nih. Sampai kita dipanggil si bokeh. Ada janda di sini ada. Yang tua jangan nyaut. Ada janda di sini ada. Pengen kawin, pengen. Pengen kawin lagi pengen. Iya gampang kan caranya. Ada gadis di sini ada. Ada bujangan ada. Ada duda di sini ada. Gua nggak berani nengok ke Aris. Udah tinggal ngomong doang. Bismillah nikah. Begitu aja. Tapi kemana-mana ngomongnya apa? Gua udah tua. Gak ada yang mau. Gua jelek. Gua miskin. Gua susah. Lah coba. Udah gak nyebut bismillah. Kita ngomongnya payah. Nabi Nuh. Siapa yang punya bahaya di sini ada? Ada yang punya bahaya? Utang pinjol. Hah? Atau punya penyakit barangkali? Hah? Atau udah berdiri tuh yang punya rumah depan pintu kita? Apa dia bilang? Lu nggak bayar bulan ini lu keluar. Ada yang begitu modelnya? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam pakai bismillah selamat. Pakai bismillah Kiai, selamat itu Nabi Nuh. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Hah? Bismillah tuh dia pakai. Inna rabbi laghafurur rahim. Apa Allah nggak tahu bakal ada badai? Tahu. Lah malah Nabi Nuh dijorokin kok sama Allah ke laut. Yang bener dong Allah nih. Serius nih. Kan begitu mestinya. Udah ketahuan bakal ada badai. Lah Nabi Nuh disuruh apa? Udah naik sono. Udah naik. Waqala rkabu fiha. Udah deh sono. Udah jangan banyak ngomong. Nuh, jangan banyak ngomong. Masuk sono ke perahu. Hah? Waqala rkabu fiha. Tapi kata Allah apa? Aku kasih modal buat kamu selamat. Apa? Bismillah. Dengan bismillah itu majreha wa mursaha. Dia belayar dan nanti dia mendarat. Allah. Haji Ali datang.
Tahun berapa itu? Tahun 2010 apa berapa? 2009. Udah jali bismillah aja gitu. Saya memetik ini. Saya cuma ngasih bismillah gitu. Bismillah doang. Tapi pesantren dapat dari dia, Allahu Akbar, Range Rover gitu ya dapat. Ini emang orangnya Masya Allah, udah besok Habib Umar datang nyariin dia coba. Ini orang Masya Allah. Nah. Datang ada masalah, tapi datang juga ada harapan. Datang ada urusan, tapi datang juga ada hajat. Dua-duanya udah Ji, bismillah aja. Orang-orang tua suka nambahin tuh omongan, kayak nggak ada Allah aja. Waduh, cakep om. Ustadz-ustadz kayak saya, kenapa dia nggak gede-gede majelis taklimnya? Karena yang dia sebut donatur, pak camat, wali kota. Sebagian masjid nggak jadi karena dia salah nyebut juga. Saya sering kiai duduk, baru duduk panitia pembangunan masjid ngomongnya begini. Di sini mah Kiai Yusuf orang-orang kaya pelit-pelit. Kan dia salah dong. Lah kenapa lu nyebutnya orang kaya? Emang diajarin dengan menyebut nama orang kaya masjid jadi? Mana ada yang diajari itu sabbihisma rabbikal a'la. Saya Bang Herman almarhum, istrinya Kak Aam almarhumah pada saat itu. 5 anaknya lagi. Saya tinggal di rumah dia. Ini keluarga bukan keluarga adaan makmuman, keluarga miskin. Udah masuk sore, tetap nggak ketemu makanan. Bukan kagak nyari, tapi kan emang kalau lagi nggak ada juga ya. Tapi tuh almarhum, dia bilang begini, ntar abis sholat isya kita ngumpul. Kira-kira begitu diceritain. Ya saya namanya orang numpang. Iya, ngumpul, duduk. Kirain kita membaca apaan gitu. Baca coba. Bismillah makan. Bismillah makan. Bismillah makan. Masa iya kagak makan. Bismillah makan. Nah, gitu. Haula, ayo ngomong coba. Bismillah makan gitu. Anak-anak itu tuh. Terus saya lagi. Ayaan. Iya, bismillah makan. Bisa-bisanya tuh Kiai. Kira-kira jam 8, jam 9 kok ada yang datang itu. Woi, ngapa gak datang? Gitu. Emang ngapa gak datang? Itu ada selamatan sih pokoknya kagak datang. Nih, dibawain besek. Ini wallah ya, ini cerita bukan cerita orang lain Pak. Ini cerita ente. Cerita kita semua. Paginya Pak, kita cari siapa yang selamatan kagak ada. Ya Allah Ji, ente boleh nggak percaya dah, tapi hidup ente tuh urusannya begitu sebenarnya. Cuman ada yang dibuka, ada yang tetap dirahasiakan. Kita kalau lagi dagang ngomongnya apa? Nggak laku nih. Nah, susah. Iya itu yang terjadi. Makanya orang tua zaman dulu apa? Ambil aja kipas kayak apa dia. Bismillah laris, bismillah, laris. Nah, lah itu bukan mantra yang kagak boleh. Itu kalimat thayyibah. Segitunya nggak ditempel sama bismillah. Kalimat thayyibah. Apalagi ditempel sama bismillah. Saya mah punya santri begitu. Bismillah 1000 gitu aja dah. Orang lain dengar saya ngomong begini, 1000 dari mana Tat? Lo mikir? Enggak, gue mah nggak mau mikir, nyebut aja. Maksudnya teman-teman kan begini, mikir Tat. Lu kalau dikasih 1000 mau di mana naronya? Kan begitu zaman dulu ya. Lah, saya memikirnya simpel. Lah bagaimana Allah? Yang bener lah. Lo ngasih 1000 masa kagak ngasih tanah? Nggak ngasih rumahnya, nggak ngasih halamannya, nggak ngasih lapangannya, nggak ngasih gedungnya. Lah saya mah simpel aja. Bismillah 1000 gitu aja udah.
Enteng kayak itu. Hah? Enteng loh bener. Bu, ada yang punya utang? Nggak ada lah ya. Mukanya muka ceria semua ini. Amin. Kasih tahu yang pada punya utang. Kalau emang mau begitu judulnya, ambil alih. Bilang sama dia, bismillah gue bayarin. Kejadian loh. Ntar lo yang pada bayarin. Serius ini? Waduh pak. Pak, Allah aja. Innama amruhu idza arada syai'an. Stop. Innama amruhu idza arada syai'an. Ayakula. Jangan macem-macem dengan omongan. Allah aja kalau lagi kepengen, dia ngomong. Lah kita diem-diem aja. Sekalinya ngomongnya kagak bener. Tadi tuh kalimat gue tangkap tuh. Oh jadi kita cari yang mana yang punya utang, terus bayarin. Ya udah lu ngomong begitu aja. Dan itu saya lakukan kok. Saya kemana-mana warung itu. Saya bilang, woi siapa yang punya utang di warung ini? Jawabannya sial banget. Lo. Ya lo yang punya utang. Indomie kemarin belum bayar. Buset bener pak. Demi Allah itu zaman dulu. Kita datang ke warung ngutang Indomie. Atuh. Wah elah. Omongannya jelek banget kan. Omongannya jelek. Bang, Indomie atuh lah. Ngutang dulu. Kan jelek. Daripada begitu ya enggak, mendingan kayak Bang Herman tadi. Bismillah makan udah. Tenang aja. Ntar gue diantar. Gitu. Bener. Assalamualaikum. Gitu. Iya, di antara kita ustadz nih kayak Lukman, kayak Nuruddin, Yaris. Di antara kita nih ustadz kan kadang-kadang kan ada Jumat kosong ya. Jumat kosong gak kebagian khotib. Bener nggak? Lah kalau kita mengaminkan bahwa Jumat itu kosong betul lah. Tapi coba jajal, Kemis nih kita jajal nih omongan. Oh besok ntar gua khotbah, insyaallah. Mana kek pokoknya. Nih, lah pagi-pagi Ji. Ntar ada WA masuk. Ji, lo kosong nggak gitu? Hah? Mau ngapa? Badalin gua lah. Bisa begitu ngalamin 2 bulan ini. Allah, bagaimana coba cerita bagaimana coba? Jadi khusus di bulan Agustus ini jadwal cuma 1. Waduh, pendaringan kosong ya. Pas begitu dibenerin kalimatnya. Mudah-mudahan ada yang badalin nih. Sampai terakhir kemarin Jumat Allah. Ada yang badalin Habib Hamid. Ya salam. Utus saya ke MNC Tower. Ya salam. Jadi 1 bulan ini 2 kali badalin beliau. Dulu langsung di TV. Sampai badalin ini. Alhamdulillah. Jadi memang nyata yang kita omongin terwujud. Jadi yang kita sebut itu akan tercapai. Jadi apa yang kita ucapkan itu yang akan kelihatan. Kalau yang kita omongin yang gak enak, yang kita rasain gak enak. Ya Allah, maaf ya Zen. Iya begitu doang udah. Begitu doang. Saya mah ya mau punya motor, mau punya mobil, udah Bismillah aja nyebut aja udah. Bismillah Alphard gitu aja. Lah kalau saya ngomongnya tahun-tahun 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, biasa Kiai, udah banyak. Lah zaman dulu saya ngomong 2005, baru 8 mobil Alphard. Allahumma sholli wa sallim berkali-kali. Ini bukan persoalan saya orang kaya seperti yang disebut sama Kiai Nuruddin, kagak. Ini persoalan kita punya Allah yang maha kaya. Lu tahu nggak Allah maha kaya? Kalau tahu lu minta yang benar. Ya Allah biarin dah motornya dulu second dah. Ya Allah. Permintaan kok disesuaikan sama kontrakan. Permintaan itu sesuaikan sama kekayaannya Allah.
Omongan kecil amat sih. Umur 43, perempuan nih, belum kawin. Begitu ngangkat tangan berdoa, apa dia bilang? Ya Allah, saya udah umur 43. Biarin dah, second. Duda maksudnya gitu. Jangan begitu, doa mah tetap aja minta bujangan. Tuh viral 16 tahun ngawinin umur 41 temen emaknya. Betul nggak? Lah masa kita kalah sama anak begitu? Lo 16 tahun nih, emaknya punya temen diembat sama dia, dinikahin, wah hebat kan? Jangan nggak percaya lo, orang yang udah umur 40 bisa dapat bujangan, jangan nggak percaya. Lah, yang lebih tua daripada itu pernah ada di TV One zaman dulu. 60 atau 70 begitu, pemudanya di bawah 20 tahun. Di mana-mana emang ngomongan dulu. Makanya nih hadroh nih keren. Ya supaya sakti nih omongan. Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Supaya sakti omongan. Supaya ngomong apa aja kejadian. Makbul. Enggak mantul. Enggak balik lagi. Jangan ngomongin orang. Iya ntar omongan lu gak jadi. Mau apa aja gak jadi. Bantet. Jangan ngeluh melulu jadi orang. Berhenti ngomongin aib, kesalahan, keburukan orang. Basahin dengan sholawat, zikir, ngaji. Yang baik-baik aja omongin. Kalau marah sama orang juga yang cakep mulutnya. Bu, Pak, kalau marah sama orang yang cakep, jangan segala rupa keluar dari mulut kita. Kan di sini mah orang pasarnya bagus-bagus. Kalau marah apa? Kupu-kupu. Keren. Marah. Tapi yang keluar kupu-kupu. Cakep kan? Cakep gak tuh? Ibunya Sudes marahin Sudes ketika kecil. Apa dia bilang? Itu penta. Kun imam fil masjid haram gitu. Udah sono ke masjid haram. Jadi imam sono, kan bahasanya cakep. Ada yang belum hamil di sini ada? Ada yang udah nikah belum hamil ada? Bilang bismillah hamil. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawali min وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا Ya Zakaria, inna
nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Diajarin Nabi Zakaria, jangan ketawa. Bagaimana gua punya anak lo, gua gak punya laki. Enggak, benerin dulu omongan lo. Gua bakal punya laki, gua bakal punya anak. Gitu cara ngomongnya. Lah dari mana bakalannya gua hamil, Je? Lah laki gua di pulau sana 2 tahun. Nah ketemu, ngomong jangan begitu. Insya Allah ya Ustaz, tahun ini suami saya bisa kumpul sama saya. Dia nggak belayar lagi udah. Tapi dia pulang bawa duit yang cukup. Insya Allah kita bakal buka warung dah Ustaz. Dengan kita ngumpul makali, tahun depan saya bisa punya anak. Gitu ngomongnya. Cakep. Saya punya temen Eka namanya Mayus. Ya Allah Kiai, kita kalah ngomong sama dia. Sekalinya dia ngangkat tangan begini di hadapan Allah Subhanahu wa taala di depan TV ketika saya ada. Saya ngomong begini Kiai, kurang lebihnya. Ini Eka sama Kus namanya. Ya kali Ustadz tentara. Ya tentara gue banyak yang Ustadz sih. Maksud saya, kita ngomong kita nih, ini kan Ustadz nih, Ustazah kan ya. Kadang-kadang kan omongan kita nggak kalah, nggak lebih jelek dari jemaah. Kadang-kadang kita lebih jelek gitu bisa jadi. Ucapan kita belum tentu lebih bagus dari jemaah. Jemaahnya kadang lebih bagus. Ya Allah, Eka sama Kus begitu ngangkat tangan di depan Antp, depan MNC, depan TPI. Saya ngomong begini, ngomongnya tembusin ke langit. Jangan yang murah-murah, jangan yang kecil-kecil, jangan yang sedikit, jangan yang remeh. Dia ngangkat tangan. Apa coba doanya? Ya Allah, jadikan saya dan suami saya. Suami gue begitu ngomongnya. Jadikan saya dan istri saya orang yang tiap tahun ngeberangkatin jemaah haji dan umroh 10.000 orang. Dan pada saat dia ngomong, dia nggak pernah megang paspor, nggak punya paspor. Artinya apa? Wala haji, wala umroh, paspor dia kagak punya. Tapi sekali dia ngangkat tangan kepada Allah, ya Allah, jadikan aku bisa menjadi orang yang tiap tahun ngeberangkatin 10.000 orang. Pada saat ditanya, jawabannya sama kita orang Betawi. Apa kata dia? Au, gitu. Lu dari mana lu ngomong kayak begitu 10.000 orang? Ya au, gitu. Kan kata si Ustadz ngomong baik, gitu kan? Kata si Ustadz ngomong aja. Lah dia ngomong aja. Ya Allah Ustadz, bisa dicek Ustadz. Eka sama Kus namanya. Bertahun-tahun ngeberangkatin jemaah haji dan umroh. Setiap satu season 10.000 jemaah. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala. Kuasa Allah Ustadz. Istilahnya kalau Kiai Husain berdoa, ya emang Kiai. Kiai Mustafa berdoa, ya emang Kiai. Ya Mustafa lagi teman haji berdoa, emang lu udah haji. Lah ini orang, belum pernah megang paspor, lah doanya kenceng begitu. Saya pernah satu waktu saya doain orang, diinterupsi sama dia. Gue lagi doa diinterupsi. Bener pernah ya. Saya doain orang nih. Bismillah ya Mas, mudah-mudahan Mas sama istri bisa berangkat umroh ke tanah suci. Apa kata dia? Nah, saya aja dulu. Doa bisa begitu? Nah, saya aja dulu nih. Doanya saya aja dulu. Kenapa? Karena menurut dia mustahil berangkat berdua. Ini tangan bener-bener masih begini nih. Siapa coba orangnya? Siapa? Ente deket banget sama dia. Sekarang jadi rektor orangnya. Jadi rektor sekarang orangnya. Dari orang lemah betul tuh. Waktu saya doain dia, gue diinterupsi sama dia tuh. Insya Allah ya San, ntar lu mau bini lu berangkat umroh. Apa katanya? Nah, jangan, saya aja dulu. Takutnya kalau berdua kelamaan. Begitu dibenerin omongan, dibenerin. Rektor nih hari. Dan bukan rektor di tempat orang, rektor di kampus yang dia bikin sendiri. Serem gak tuh Allah tuh?
Ih, Allah nih. 99 ustadz di DO. 99 ustadz di DO. Dengan izin Allah dari IAIN. Alhamdulillah saya udah belajar tuh tentang omongan baik. Indah ana kata Allah, inda dhanni abdi bi. Satu tuh hadis qudsi. Aku mah gimana kamu ngomongnya aja. Aku mah kata Allah gimana kamu mikirnya aja. Aku mah gimana kamu sangkanya aja. Terserah kamu nyangka gimana kata Allah. Aku ngiyahin aja. Makanya jangan bercanda. Yang kedua, cerita Sulaiman. Walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasada thumma anab qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Bu, Pak, ikutin. Kalau lagi jatuh, ayo. Ikutin semuanya. Kalau lagi jatuh, omongan jangan ikut jatuh. Itu Nabi Sulaiman. Betul. Jatuh dia. Kerajaan bapaknya Daud diambil semua sama Allah. Nggak bersisa loh. Bu, Nabi Sulaiman bapaknya siapa? Nabi Daud. Lah ini kerajaan bapaknya hilang, diambil sama Allah. Sabab satu hal. Dan Allah kalimatnya cakep. Walaqad fatanna Sulaiman. Enggak, dia enggak pakai kalimat akhadna, enggak, aqabna, enggak, fatanna Sulaiman. Padahal yang diambil ini kerajaannya Daud ini. Ini orang dibikin habis. Bu, habisnya bukan sembarang habis, Pak. Habisnya bukan sembarang habis. Wa alqaina ala kursiyyihi jasada. Dia jadi gedebong pisang, jadi gedebong kayu. Lumpuh, Pak. Udah habis tuh kerajaannya, istananya, sama semua apa yang ada habis, bis. Dan dia pun lumpuh menurut sebagian mufassir. Harusnya kan omongannya jatuh ya. Kira-kira begini nih, kalau lu pada SMA, terus nggak diterima di UI, di ITB, di UIN, apa yang omongan lu pada? Ya, gue mau nyari kerja apa kayak dah, masih cakep sih. Kalau nyari kerja kebanyakan begini, ya nggak apa-apa sih, nganggur dulu setahun, dicatat tuh. Kalau tadi kerja masih oke lah ya, masih oke Ustaz ya. Tapi kalau dia ngomong, ya nggak apa-apa lah, kita nganggur setahun nggak ada masalah. Nggak, lu masalah, omongan lu salah. Ada orang nih diberhentiin dari jabatannya manajer, maaf, nggak ngeledekin siapa. Tapi ini omongan kita sehari-hari. Terus 7 tahun gak dapat kerjaan. Bisa dia ngangkat tangan, lalu berdoa, malah pengen punya perusahaan. Rata-rata omongannya jatuh. Apa katanya? Ya Allah, ini udah tahun ke-7 ini, gak kerja-kerja, biarin dah, satpam. Jatuh namanya. Ibu gak punya duit, biasa beli sekilo. Beli telur sekilo, kira-kira begitu. Begitu ibu jatuh, bapak jatuh, pergi ke warung, ngomongnya begini, telurnya dong neng, berapa kilo? Agak atuh, namanya jatuh. Orang kalau lagi jatuh, datang ke warung begini ngomongnya, woi, ya gimana? Ini satu warung ada berapa duit? Gitu. Keren banget kayak. Orang taunya kita jatuh, gedebuk lagi. Tiba-tiba kita berdiri di depan warung orang.
Terus kita nanya, lu punya stok telur berapa? Lu punya stok beras berapa? Semua yang ada di warung lu nih berapa duit? Emang lu mau bayarin? Warung lu juga gue bayarin. Gitu. Itu seru itu. Insya Allah gak ditemenin kita itu. Dijauhin kita itu. Jangan dekat-dekat sama dia, sama gila udah. Saya begitu diusir dari IAIN, Pak, begini ngomongnya. Ya Allah, saya terima saya nih hari diusir dari IAIN, nggak apa-apa. Tapi kasih saya kampus sendiri. Jadi saya kapan aja di wisuda bisa saya wisudain diri. Kampusnya kampus sendiri, gitu. Amin. Udah gue pulang aja. Terus sampai rumah ditanya sama ibu, gimana kuliahnya? Udah, ntar bikin sendiri aja. Gitu. Ibu saya keder-keder tuh. Ibu saya begini nanyanya, ini bagaimana maksudnya itu si anak gitu? Kok tiba-tiba pulang main tidur aja? Kan saya tidur aja udah, saya tidur ya. Kan ditanya sama orang tua tuh, weh bagaimana kuliahnya? Udah ntar gua bikin sendiri udah begitu. Pokoknya ibu tahu-tahu bikin apa gunting pita aja begitu. Enggak berjarak itu 99, 2000, 2001 saya bikin kampus sendiri di Jakarta Timur, Pak, di Buaran sono, di perempatan, di apa Danakarta apa itu. Tapi udah sih jual tahun itu. Akhirnya jadi pesantren Darul Quran. Tapi itu amazing, Pak. Siapa juga saya. Nggak pernah jadi dekan, nggak pernah jadi wakil rektor, nggak pernah jadi rektor, jadi mahasiswa juga dipecat. Bagaimana ceritanya itu? Hei, pengen tahu nggak? Banyak satpam-satpam yang jadi bos gede. Gara-gara apa? Omongan, Kiai. Gara-gara omongan. Asal masuk nih, asal masuk ke pabriknya, ngomongnya apa coba? Woi, sini. Semua satpam dikumpulin sama dia. Sini. Ntar lo ya, kalau nih pabrik kebeli sama gua ya, gua naikin gaji lo. Gitu. Bener nggak? Temen-temen langsung ini, gitu. Ngemeng aja lo gitu. Tapi emang begitu tuh, asal masuk pabrik ntar punya wah gitu aja kok. Sekian tahun kemudian itu yang terjadi. Allah. Nah apalagi sekarang kita tempel tuh sama bismillah. Ibu datang ke pesantren Darul Quran, belum apa-apa ngomongnya begini, Pak Ustaz. Biasa kalau begitu tuh emang nggak enak dah. Omongan setelahnya nggak enak tuh. Pak Ustaz. Apa? Kan Pak Ustaz kaya banget ya. Gitu. Emang orang kaya? Iya Pak Ustaz. Ada beasiswa nggak? Kan jelek banget. Ngomong mah begini, Pak Ustadz, ada bisa saya bayarin nggak? Itu, lo ngomong kemana-mana, Pak Ustadz, ada beasiswa nggak? Terus kita nanya, buat siapa? Nih, buat bocah. Lah, bocahnya baru digendong, masih digendong, alias 2-3 tahun, lah minta beasiswa buat SMP di tempat saya. Aduh Pak, jangan begitu ngomongnya. Lu udah ngiket 10 tahun yang akan datang lu tetap miskin. Waduh, jangan. Minimal begini ngomongnya, Pak Ustadz, nih anak saya doain, mudah-mudahan nanti SMP-nya di sini akan cakep. Lah pesantren saya 40 juta Pak maksudnya. Udah kaget duluan dia. Di Arisalam mah gratis. Ya Kiai, gratis ya Kiai. Nah, Haji Ali berapa anaknya? 3 di pesantren saya. Udah sebulan 3 juta, 5 juta. Tapi saya bilang sekolah saya bukan buat orang yang punya duit, tapi buat orang yang punya Allah. Itu saya bilang. Dan dari awal saya dibilang sama marketing, lu jangan nyari calon wali murid yang kaya. Dia kalau kaya punya pilihan. Orang tua murid kalau kaya, dia punya pilihan Pak. Bisa di mana aja di sekolah, namanya juga kaya. Tapi saya bilang sama marketing saya, lu cari orang tua miskin, lu ajarin Allah, lu kenalin Allah. Besok dia punya anak,
nyantrennya di kita. Akhirnya masuklah kepada saya orang-orang yang berubah hidupnya. Pak Ustadz makasih ya. Subhanallah, saya ngedawamin Yasin Pak Ustadz. Allahu Akbar. Nih, saya nyantrenin anak saya di sini sebagai tasyakurnya saya kepada Ustadz. Gitu. Saya ngomong sama marketing travel. Kalau travel nyari orang kaya, ya dia bisa milih, Pak. Namanya orang kaya, dia bisa milih lah. Betul nggak? Travel ini, travel itu, travel ini, travel itu. Tapi coba orang travel ngomongnya ke orang susah. Orang susah diajak burdah terus begitu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana datang ke orang-orang susah, ajak burda aja, udah ajak burda aja. Ntar nih orang miskin nih jadi orang kaya. Lah orang miskin yang jadi orang kaya, daftar umrohnya nggak sama guru ngajinya, kualat loh. Iya lu nggak tahu diri dong. Ya lo ustadz sama siapa aja ya boleh, tapi ntar umroh yang kedua, ketiga, keempat, yang pertama mah kali. Masa nggak sama majelisnya sih begitu. Ajak orang maulidan barzanjian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Terus harisun bil mu'minin
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli alaihi wa kumpul betul-betul orang susah, kumpul. Tapi namain grupnya keren, rombongan umroh Dubai. Ini bikin grup PHK. Iya. Jelek banget. Coba namanya tadi keren gak kak? Grup umroh Dubai. Weh, kerjaannya apa? Wakiahan setiap sore. Jadi, dah kita tutup dah. Cukup ngaji udah. Tadi saya ke belakang tadi, uangnya makanannya masya Allah itu. Wangi, alhamdulillah. Di sini saya nggak ninggalin Yasin, kali berat Yasin. Saya di sini nggak ninggalin Ar-Rahman, kali berat Ar-Rahman. Saya nggak ninggalin di sini Waqiah, kali berat Waqiah. Saya nggak ninggalin Al-Mulk di sini, nggak, kali berat. Dah saya ninggalin sederhana aja, dan bukan amalan saya, amalan gurunya Ki Lukman, amalan Mbah Mun. Bismillah, dah kelar tuh urusan. Hah? Allahumma sholli sallim berkali wala. Oh, udah bismillah aja. Aduh, cakep banget tuh kalimat. Hah? Cakep itu kalimat, beneran itu. Allahu Akbar. Andai kita mengetahui sir min asrari basmalah, Allahu Akbar, nggak ada yang nggak bakalan nggak jadi. Allah, nggak ada yang nggak bakalan nggak nyampe. Allah, nggak ada yang nggak bakalan nggak dapet. Nggak ada yang nggak bakalan nggak punya. Kun fayakun sudah. Ma'allah, insya Allah. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz, iya. Ustaz di Jakarta Timur. Iya. Kenapa di Jakarta Timur? Emang apa? Berat. Ya, enggak ada gua mau ngomong berat. Enteng gitu aja. Yo, tapi incumbent aja banyak. Enggak, gua mau nggak mikir dia sih. Gua mau nyebutnya Allah. Lah, ngapain gua bismi incumbent. Ada berapa tuh incumbent? Si Anu. Lah, repot amat jadi orang. Ya, tapi kalau ente mah jangan di Jakarta Timur kali, sono di luar pulau yang 30.000 aja jadi. Enggak gua mah. Lah kan gua juga nggak minta, ditunjuk aja, udah bismillah aja begitu. Ntar kalau nggak kepilih gimana? Jih, belum apa-apa ngomongnya nggak kepilih, nggak kebayar, nggak bakal punya, nggak bakal sekolah, nggak bakal nyantren, nggak bakal dagang, nggak bakal laku, nggak bakal haji, nggak bakal umroh, nggak bakal kawin, nggak bakal punya anak. Lah kalau ngomong nggak bakal, kita udah belajar hari ini nggak bakalan. Jangan bismillah aja. Cuman ada dua, kalau orang udah nyebut bismillah, jadi atau dapat yang lebih baik. Banyak teman-teman kita di kantong kita ini Jali, banyak nggak jadi gubernur, jadi menteri.
Nggak jadi wakil gubernur, jadi menteri. Nggak jadi rektor, menteri. Jangan pernah ngomong, tapi ntar kalau nggak jadi lu susah. Ngomongnya. Kalau nggak jadi susah, masih jauh. Februari masih lama. Nah, ini Agustus ngomongnya ntar nggak jadi susah lo. Lu jadi ustadz bahaya lo. Mana sih ente? Urusannya susah amat. Udah gampang aja, betul nggak? Bismillah aja. Ayo kita ngomong. Bismillah aja. Iya. Ya udah bismillah aja udah. Siapa yang pengen jadi orang kaya? Bismillah kaya. Tadi yang pengen haji udah? Bismillah haji. Ada yang belum punya rumah masih ngontrak? Ada? Pengen punya rumah? Bismillah rumah. Ada yang pengen punya mobil? Bismillah mobil. Ya, udah bismillah udah titik aja udah. Baru ngaji tadi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Jaris, Jinurdin, ya Lukman, Bismillah lolos gitu. Bismillah Senayan. Kalau perlu Bismillah Presiden. Gitu. Kapan? Iya mau ngomong Bismillah dulu. Belum ketemu Alhamdulillah, baru Bismillah kita. Makasih, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita doain nanti YPI Ar-Risalah bahkan punya Universitas Ar-Risalah. Bismillah kampus gitu. Pengen gedung, Bismillah gedung gitu. Pengen 10.000 murid, Bismillah 10.000 gitu aja. Ribet amat. Insyaallah qabul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.